Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahr Ramadan sahran aziman mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, para ustadz dan ustazah yang saya hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anakku sekalian, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena dengan tidak terasa pergantian siang dan malam kita sudah sampai pada malam ke-19, malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah nawafil, ibadah sunat, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang disampaikan tadi oleh protokol, dan juga ini adalah judul yang ditetapkan di forum. Judulnya adalah konsepsi Al-Quran tentang tata cara berbusana. Sebenarnya judul ini sungguh sangat luas pembahasannya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin saya hanya mengemukakan beberapa hal. Dan judul ini biasanya tidak terlalu disenangi oleh kaum wanita. Saya mohon maaf, karena kadang-kadang ada yang disampaikan oleh penceramah kaitannya dengan ini berbeda dengan apa yang dipraktikkan tiap hari. Dan bukan hanya masyarakat awam, termasuk kadang-kadang istri ustadz juga. Saya katakan berat. Ini tadi kan konsepsi Al-Quran tentang tata cara berbusana, tata cara berpakaian. Tentu selain laki-laki juga perempuan. Ayatnya cukup banyak, salah satu di antaranya yang saya kemukakan dasar ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa, ila akhir ayat Al-A'raf ayat 26. Ini ayat yang menjadi dasar tentang konsep bagaimana seharusnya kita berpakaian menurut konsepsi Islam. Apa tujuan pakaian itu? Jadi Allah memanggil di sini ya bani Adam, hai anak cucu Adam. Jadi bukan memanggil ya ayyuhallazina amanu, tapi secara keseluruhan, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Qad anzalna alaikum libasan, sungguh telah kami menurunkan kepadamu kalian pakaian. Nah, tujuannya iwari sawatikum. Tujuan Allah menurunkan pakaian itu agar menutup aib, menutup aurat. Lalu warisan, dan juga menjadi
perhiasan. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah menutup aurat. Sekarang pertanyaannya, apa sih pengertian aurat itu? Dan batas-batas aurat itu sampai di mana? Aurat secara bahasa adalah barang yang buruk, saya mohon maaf. Ini secara bahasa, sesuatu yang tidak baik. Tapi secara istilah, aurat menurut istilah ialah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Jadi saya ulangi, bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, baik bagian tubuh laki-laki yang tidak bisa dilihat oleh lain jenisnya atau sama jenisnya, maupun bagian tubuh perempuan yang tidak bisa dilihat oleh sejenisnya maupun yang beda jenisnya. Itulah pengertian aurat. Jadi sebenarnya dikatakan tadi cacat itu secara bahasa sebenarnya bukan cacat sesungguhnya. Justru hal itu semuanya disenangi oleh manusia. Hanya dikatakan cacat di sini tadi secara bahasa karena ya kalau tidak merujuk kepada petunjuk agama, orang bisa terjerumus. Karena hadisnya itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi laki-laki adalah perempuan. Sekuat-kuatnya iman seorang laki-laki, biasanya kalau perempuan yang hadapi jadi kendor. Iya, mungkin satu kali masih, alhamdulillah masih bertahan, masih bilang subhanallah. Dua kali diperlihatkan subhanallah, ketiga kalinya bisa-bisa alhamdulillah. Nah, ini yang bahaya. Makanya hati-hati. Nah, itu pertanyaan berikutnya, aurat wanita itu sampai di mana sih? Kemudian juga auratnya laki-laki. Jadi auratnya perempuan itu kullu badanihi illal wajhi wal kaffai. Auratnya wanita yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, baik yang sejenis maupun yang beda jenis, adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ini nanti ada pengecualian di bawah. Ini secara umum ya, terutama dalam salat. Dan nanti ada pertanyaan bagaimana di luar salat? Apakah juga harus seperti itu? Jadi seluruh anggota badannya kecuali mukanya dan telapak tangannya bukan aurat. Tapi jangan lagi keliru memahaminya. Pernah saya sampaikan ini, akhirnya ada di belakang mengatakan, wah cocoklah kalau begitu Ustaz, makanya saya selalu cium perempuan itu. Kenapa? Karena mukanya bukan aurat. Bukan begitu maksudnya. Tangannya juga bukan aurat. Kan tadi ya bukan aurat hanya dua, mukanya dan telapak tangan, jadi saya cium telapak tangannya sekaligus saya cium mukanya. Itu jauh lebih berbahaya. Maksudnya di situ boleh dilihat, tapi tidak boleh dicium. Ini orang-orang memahami terlalu apa? Biar sih dicium karena bukan aurat. Kan begitu, jangan dicium, ya dilihat boleh. Bahkan kalau kita lihat perempuan yang cantik, kita langsung katakan subhanallah, maha suci Allah, ada betul perempuan yang diciptakan oleh Allah dengan wajah seperti itu. Kita bukan hawa nafsu yang muncul. Kalau kita sekarang ini melihat perempuan yang cantik, justru bukan sadar tentang kebesaran Allah, bukan membaca subhanallah, tapi justru syahwatnya yang menonjol. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi saya ulangi, nah ini ada hadisnya. Kalau selesai, ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahida lam yasluh ayyara minha illa haza wa haza wa asaila wajhi wa kaffaihi, rawahu Abu Daud. Di Nabi SAW memanggil saudara istrinya. Istrinya Nabi adalah Aisyah. Ini Asma adalah saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Ya Asma, hai ifarku,
Jadi saudara istrinya, innal mar'ata, sesungguhnya wanita izala bagatil mauhidah, kalau sudah haid, sudah proklamasi kemerdekaan, sudah ada bendera merah putih, lam yaslu ayyura minha illa haza wa haza, tidak boleh memperlihatkan kecuali ini dan ini. Lalu ditunjuk wa asar ila wajhihi wa kafih, dia tunjuk mukanya dan telapak tangannya. Jadi wanita yang sudah haid tidak boleh diperlihatkan kecuali hanya dua. Mukanya tetap bisa dibuka, kemudian telapak tangannya itu tetap bisa dibuka. Bahkan saya mohon maaf, itu kalau kita di Mekah tawaf dan sebagainya itu dilarang untuk menutup muka. Dan juga, nah memang itu bukan aurat dan telapak tangan. Tapi ya lain silakan. Ini jadi dinasihati kalau sudah haid, sudah berarti sudah balik ya. Sebab perempuan itu tanda-tanda baliknya adalah proklamasi kemerdekaan. Kalau laki-laki tanda baliknya mimpi basah. Jadi adik-adik kalau sudah ada yang pernah mimpi basah, itu namanya balik. Anda harus bersyukur, makanya wajib mandi. Kenapa harus bersyukur? Iya, dapat kenikmatan tanpa ada istri. Iya, makanya harus bersyukur kepada Allah. Lalu laki-laki auratnya sampai di mana? Nah, laki-laki itu auratur rajuli ma baina surrati wa rukbati, antara pusat dan lututnya. Jadi kalau pakai sarung asalkan sudah tertutup ini pusat, kemudian tertutup lutut, ya biar ke bawah terbuka, ke atas itu sudah salah. Cuma tidak etis. Masa mau berhadapan dengan Allah? Kurang ajarnya, menghadap sama Pak Camat bukan main reviewnya pakai dasi, sekalinya mau berhadapan dengan Allah hanya tidak pakai baju. Ini saja pusatnya tertutup dengan ke bawah sampai lututnya, ke bawah juga terbuka. Masya Allah, ini namanya tidak ada adabnya, apalagi berhadapan dengan Allah. Tapi sebenarnya sah salatnya, sah salat. Sehingga kalau darurat tidak ada pakaian bersih, bisa salat di air. Jadi tenggelamkan badan ini, pusat tertutup, jadi di air silakan, tapi ya tentu tidak mungkin sujud di bawah. Ya, jadi cara salatnya hanya di atas terus saja, jadi ruku, sujud. Jadi itu hanya itu kena darurat, mau salat pakainya tidak ada yang bersih. Itu karena memang laki-laki hanya itu yang jadi aurat. Hanya tidak baik kalau kita salat seperti itu. Malah ada tadi ayatnya di bawah lagi, huzuzina takun inda kulli masjidin. Ambillah pakaian-pakaian yang bagus setiap mau salat. Masa sih nanti mau ke pengantin baru jasnya bukan main bagusnya, sarungnya bukan main bagusnya, sekalinya mau salat bajunya 1 minggu tidak pernah dicuci. Masalah. Ini keterlaluan ya. Nah boleh, harus itu. Makanya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang at-tawabin. At-tawabin itu bersih hatinya dari najis-najis ma'nawiyah. Wa yuhibbul mutatahhirin, bersih fisiknya karena berwudu. Kan ini juga bahaya itu yang kalau hati itu kotor, iri hati, dengki, sombong, ghibah, namimah. Itu penyakit hati itu, maka harus dibersihkan dengan taubat, terutama dalam bulan Ramadan. Jadi itu tadi ya. Lalu bagaimana di luar salat? Dalam salat kita sepakat, wanita itu tidak ada yang bisa kelihatan kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki ya tadi itu yang tertutup sudah sah, tapi jangan sampai begitu karena auratnya antara pusat dan lutut. Bahkan ada saya baca, tapi jangan ini saya sudah keterlaluan ini. Ada yang mengatakan yang penting tertutup yang dua itu, kubul dan duburnya, bagian belakang dan bagian depan. Masya Allah, masa sih begitu? Nah, cuma itu dibilang aurat, antaranya saja itu bukan aurat ini, perutnya, punggungnya bukan aurat. Yang aurat cuma itu. Kalau cuma itu yang ditutup, Masya Allah. Kenapa ada orang mau sholat? Tapi ada pendapat seperti itu, dalam malah ada juga keterangan ini ulama fikih.
Tapi yang kalau saya ambil sederhananya, memang sudah sah kalau tertutup pusat sampai lutut. Tapi jangan sampai seperti itu. Itu sudah sah. Tapi perempuan tadi kalau salat harus tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini yang ada pengecualian. Kemudian di sini, apakah yang boleh kelihatan bagi wanita di luar salat? Kan salat tadi ya. Di luar salat bagaimana? Ini saya kemukakan pendapat di sini. Saya catat karena saya buka dalam buku. Menurut para ulama Malik, Imam Malik, aurat wanita terhadap muhrimnya, ya muhrimnya, ya laki-laki, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan, yaitu kepala, leher, tangan dan kaki. Kalau muhrim ya, muhrim itu tidak boleh jadi istri. Kalau perempuan tidak boleh jadi suami. Haram hukumnya dijadikan istri. Haram hukumnya dijadikan sebagai suami. Jadi katakanlah adik laki-laki, paman, tante, anak, itu boleh dia lihat kepala, leher apa tadi? Ini ujung-ujung badan ya. Jadi wajah dan ujung-ujung badan, yaitu kepala, leher dan tangan dan kaki. Itu di luar salat. Kalau muhrim, tapi kalau ajnabiyah tidak boleh. Ajnabiyah itu adalah orang asing, orang yang bisa jadi suami, orang yang bisa jadi istri, itu tidak boleh. Jadi di rumah itu kalau anak om, tante, kan tidak ada yang bisa jadi istri di sini. Itu bisa kelihatan kepala, leher, ujung jari, kemudian ujung kaki. Itu. Jadi tadi kan kalau salat hanya dua yang boleh. Ini menurut Imam Malik. Menurut ulama Hambali, aurat wanita terhadap muhrimnya di sini ya laki-laki ialah seluruh badannya selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis. Nah, ini ada tambahan satu. Bisa kelihatan betisnya. Sebab keterlaluan orang kalau ada orang yang muncul syahwatnya ketika melihat tantenya, melihat anaknya, melihat adiknya, itu namanya orang gila. Orang gila. Masa sih tantenya dilihat lalu muncul syahwatnya, padahal ini kan tidak bisa. Omnya dilihat muncul syahwatnya. Nah makanya, nah ini Imam Syafi'i, yang membatalkan wudu tadi itu adalah ajnabiyah. Kalau bersentuhan badan dengan muhrim, sentuhan tangan kita tidak batal wudu. Tante, anak, saudara perempuan, karena semuanya itu tidak bisa jadi. Tapi kalau ajnabiyah orang lain sepupu sekali ke atas, apakah ada syahwat atau tidak batal wudu? Tapi kalau Imam Malik, nah kalau ada syahwat, dia tidak mengenal apakah sepupu, yang jelas muncul syahwatnya batal wudu. Tapi Abu Hanifah ini lebih longgar. Abu Hanifah baru batal wudu kalau bersetubuh. Nah, itu yang pakai banyak kalau naik ke tanah suci, pindah mazhab. Dia bermazhab Abu Hanifah. Jadi biar bersentuhan dengan perempuan tidak batal wudunya, karena pengertian di situ lamas tumunisa adalah bersetubuh. Jadi nanti bersetubuh laki-laki dengan perempuan baru batal wudunya. Kalau hanya bercumbu rayu tidak apa-apa, tidak batal wudu. Ini saya katakan agak longgar. Tapi kalau Imam Syafi'i, apa itu tadi, asalkan sudah ajnabiyah, tidak mengenal apakah ada gerakan, ada syahwat atau tidak, batal wudu. Gitu ya. Kemudian nah itu tadi. Lalu karena ini waktunya sangat singkat, saya sengaja percepat. Kemudian ini menarik ini. Tadi kita katakan bagaimana berbusana, apa yang harus diperhatikan. Di sini beberapa hal yang mengeluarkan wanita dari kategori tabarruk, yaitu bertingkah laku dan seperti orang-orang jahiliyah adalah. Jadi insya Allah kalau kita lakukan ini, insya Allah kita tidak tergolong sebagai at-tabarruj, artinya seperti wanita jahiliyah. Hanya berat ini, hanya saya katakan, saya hanya kemukakan, tapi ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Pertama, menundukkan pandangan. Waduh, di era sekarang ini mau jalan terus ke bawah. Tapi ulama kita dulu begitu, sama sih nggak disengka itu, karena saya kebetulan masih dapat ulama yang wara,
Kalau jalan memang tidak pernah menengok ke kiri ke kanan. Dia itu hanya takut jatuh jadi ke bawah saja. Sebab kalau kita selalu menoleh ke kiri ke kanan, di sini biasanya ketika dilihat perempuan ini muncul syahwat. Nah, ini kalau misalnya kita mau selamat dari kategori jahiliyah, itu tadi pertama. Jadi bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Jadi kita bebas keluar dari kategori itu. Tadi ya berusaha kalau toh tidak menunduk pandangan ke bawah, ya pandanglah wanita itu dengan pandangan rahmat. Pandangan, karena ada hadisnya, pandangan pertama itu adalah rahmat. Tapi pandangan pertama jangan lama, pertama tapi 1 jam, bukan rahmat itu. Yang sepintas, jadi sepintas saja lalu ditarik, jangan lagi dilihat kedua kalinya. Sebab kalau pertama dan itu ditatap secara dalam-dalam, itu bukan lagi rahmat, itu sudah nafsu. Ya. Yang kedua, ini berat juga ini, di perguruan tinggi atau di sekolah, tidak bercampur baur dengan laki-laki. Mana ada sekarang? Apalagi ruangannya sedikit. Kalau misalnya mau dibuat ruangan banyak, biaya banyak, jadi terpaksa dicampur laki-laki dengan perempuan. Perguruan tinggi campur, SMA campur, SMP campur, SD campur. Sebenarnya kalau kita mau lebih hati-hati, seharusnya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Karena daya tariknya perempuan itu luar biasa. Saya ulangi, ada hadisnya. Tali pengikat setan yang paling mujarab itu adalah perempuan. Artinya kalau ada laki-laki yang kuat imannya, coba goda dengan perempuan. Tadi yang saya singgung awalnya, Soekarno, saya mohon maaf, dia gagal gara-gara perempuan. Di mana-mana kalau dia sudah ceramah tunjuk-tunjuk begini, ajudannya sudah tahu, sebentar dikasih itu, lalu dikawin sebagai istrinya. Iya. Yang ketiga, berpakaian sesuai dengan etika Islam. Nah, ini yang berat juga. Apa itu? Menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan tadi. Menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tidak transparan dan menggambarkan apa yang dibalik baju. Nah, ini pakaiannya terlalu ketat, akhirnya lekuk-lekuknya kelihatan semua. Makanya berpakaian tapi sesungguhnya telanjang bulat. Jadi jangan pakainya terlalu ketat, karena bagian depannya ketat, sudah, bagian bawahnya ketat. Memang ada penutupnya, tapi sesungguhnya lekuk-lekuknya masih kelihatan, dan ini bisa memancing terjadinya syahwat. Lalu ya tidak ketat, ya ini juga ya tadi ya, tidak ketat dan menonjolkan bagian-bagian yang menarik. Nah, ini ya. Bukan pakaian yang diketahui khusus untuk laki-laki. Ini susah sekarang dibedakan. Karena celana panjang kadang-kadang levis itu tidak ada bedanya dengan levis laki-laki dan perempuan. Nah, seharusnya jangan ya mirip pakaiannya laki-laki. Tapi sudah susah sekarang, baju laki-laki juga, baju perempuan juga. Celana laki-laki, levis itu kan sudah umum. Nah, bukan pakai orang kafir atau Yahudi. Maksudnya saya tidak tahu ya, mungkin pakaian pastor ya, pakaian biarawati, jangan pakai seperti itu. Masa sih orang Islam mau pakai seperti itu? Nah, kemudian mudah dikenal dan tidak diganggu. Maksudnya mudah dikenal ya memang pakaiannya pakaian perempuan, sehingga mudah dikenal, sehingga kita menjaga kemuliaannya itu. Sebenarnya masih panjang kalau kita bicara menyangkut masalah bagaimana perempuan, apakah bisa azan kalau salat, juga qamat, apakah kalau salat bisa jadi imam sama-sama perempuan, dan kalau dia baca bagaimana seharusnya bacaannya, itu semuanya panjang kajiannya kalau kita mau. Tapi itu tadi yang terpenting. Jadi saya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, karena yang saya sampaikan ini ya adalah Al-Quran dan juga adalah hadis. Mudah-mudahan kita dari hari ke hari, mohon maaf saya ulangi, Ustadz pun banyak anak-anaknya yang tidak berbusana. Karena agak berat ketika kita tegur, bapak sih ketinggalan zaman sih. Ini susahnya kita berhadapan dengan anak. Di era modern seperti ini masih ada orang seperti itu. Allahu Akbar. Padahal yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan hadis.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.